kasih, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau saat teduh sejenak. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Semalam kami dapat beristirahat, hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar tak kurang satu apapun, sehingga kami boleh beribadah, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau mau urapi mereka yang bertugas pada pagi hari ini, baik WL, singer, pemain musik, pembawa firman Tuhan, multimedia, sound, dan seluruh perlengkapan yang dipakai pada saat ini Tuhan. Semua dapat berjalan dengan baik, sehingga kami boleh beribadah dan selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pagi ini melalui Zoom. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya kemurahan-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari dengan lidah kita memuji Dia. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lagi sekali katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Luar biasa Tuhan kita. Lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga Dia penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, kita mau percaya sama Tuhan, amin. Amin. Bahwa Dia gunung batu kita, Dia perlindungan bagi kita, amin. Kita menaikkan pujiannya sambil bilang, kalau pada saat kita bilang aku percaya akan Dia, kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Gunung batu. Haleluya. Apapun masalah kita punya kota benteng yang luar biasa. Amin.
kota bentengku, bahwa Tuhan juga apapun masalah kita dia penolongku. Ya, amin. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Yuk kita nyatakan, aku percaya akan Dia. Amin. Berlindung. Haleluya. Aku percaya Akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya. Amin. Perlindungan. Haleluya. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dia tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Dia tempat perlindungan, Tempat haleluya, yang tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah yang kita percaya. Haleluya, dan berjalan bersama dengan Dia. Kita percaya kita akan memperoleh selalu kekuatan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau membuat kami percaya bahwa sesungguhnya berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar. Haleluya. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Haleluya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Haleluya. Buktikan kasih setia. Ya benteng hidup kita. Amin. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Yesus jaminanku, Yesus jaminan hidupku. Amin. Kita nyanyi dengan percaya. Pulang dari tempat ini tidak ada takut lagi. Amin. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku. Haleluya. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku. amin, ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, dia penopang, Penopang hidup. haleluya, panji keselamatan. Kau buktikan Kasih setiamu. dia benteng hidup. Hidupku. Tak akan ku takut. Takkan ku takut. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, Kekuatanku. haleluya, Penopang hidupku. panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Kau benteng hidupku. Takkan ku takut, Takut. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Yesus, Jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus. Jaminan hidupku. Engkau kekuatanku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Oh haleluya Tuhan. Kami punya Tuhan yang dekat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami punya Tuhan yang tepati janji-janjinya atas hidup kami. Asal kami percaya dan berjalan bersama Tuhan. Pagi hari ini mari Tuhan, baharui, bangkitkan kembali iman kami. Bahwa penyertaan-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Dan biarlah keinginan kami hanya selalu dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sekali lagi kita mau nyatakan pengakuan kita. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kami percaya sertai jalanku. Oh, sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Haleluya. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalamku, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia. Menikmati Kita mau nyatakan Tuhan, Engkau satu-satunya tempat kami berlari. Engkau tempat kami mengadu segala sesuatu dalam hidup kami. Amin. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu, Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Ku indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Ku indah Bersamamu selamanya. Kami memuja Tuhan yang besar, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang selalu kuat bagi kami, Tuhan yang gagah perkasa bagi kami, Tuhan yang besar dan ajaib bagi kami, Allah penyembuh, Allah kekuatan kami, Allah sumber penghiburan kami. Masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mempercayai-Mu Tuhan. Kau pegang tangan kami Tuhan. Oh, haleluya. Kau Raja atas hidup kami. Kedaulatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami memegang teguh janji-Mu. Kami berjalan bersama-Mu. Karena Kau Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang besar, Allah yang gagah perkasa bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Raja yang besar, Kau Tuhan yang ajaib. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja bagi kami, Tuhan yang hebat selamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saya serahkan pada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan pada kami untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sungguh dekat dengan Engkau Tuhan. Dialah Bapa, kalau firman-Mu sebentar ditaburkan, urapi kuduskan hamba-Mu, lidah bibirnya Tuhan, urapi sehingga firman yang tersampaikan itu daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh kami bawa pulang untuk kekuatan kami, untuk kekuatan seisi rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu, Tuhan yang berfirman saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom.
saudara-saudara yang berada di dalam rumah ibadah Tuhan dan juga yang mengikuti ibadah bersama-sama kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan tidak ada yang di rumah tidak mengurangi rasa nikmatnya kehadiran Tuhan. Seperti pujian tadi, ku ingin dekat selalu pada Tuhan. Mari saudara-saudara kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan subtema gereja kita adalah Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Ya, minggu lalu Bapak Didianto mengatakan, dengan nasihatmu, firman Tuhan, engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Gereja membawa ke dalam kemuliaan. Ke dalam kemuliaan yang saya dapatkan dari Bapak Gembala di dalam kurungnya adalah masuk Yerusalem baru. Namun sebelum kita masuk dalam Yerusalem baru, apa yang kita lakukan, yang kita perbuat selama kita menjalani hari-hari sepanjang hari ini. Kita akan membaca dalam Mazmur 22, kitab Mazmur 22, ayat 10 dan 11. Mazmur 22 ayat 10 dan 11. Ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Masuk dalam Yerusalem baru tidak seperti masuk dalam jalan tol. Jalan yang begitu dapat dikatakan tidak ada hambatan. Kita mempersiapkan bahwa tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara dan saya, tidak sekonyong-konyong kita dilahirkan dalam dunia ini. Namun Tuhan memberikan sejak dalam kandungan ibuku. Pemasmur mengatakan, sejak dalam kandungan, ayat ke-11, kepadamu, kepada Tuhan aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Bukan sesuatu yang kebetulan kita dilahirkan di dalam dunia oleh orang tua kita. Namun dalam Mazmur mengatakan, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Yang kedua, masa kecil. Mazmur 71 ayat 17. Mazmur 71 ayat 17. Mazmur 71 ayat 17, ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Sejak kecil, saudara dan saya diajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Mazmur 73 ayat 24 tadi, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Saudara dan saya dituntun oleh Tuhan dengan nasihatnya, dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab ini. Sejak masa kecil, saya bacakan kembali, ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 17.
2 Timotius 3 ayat 15 dan 17. Ingatlah, ini Rasul Paulus kepada Timotius, dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak kecil, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dan kepada pagi ini, kepada saudara dan saya. Sejak kecil, bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Mengenal kitab suci, ya bagi yang bersekolah di sekolah Kristen, ada pelajaran agama Kristen. Disampaikanlah firman Tuhan di dalam pelajaran agama. Kita berkelompok di gereja, hamba-hamba Tuhan, guru-guru menyampaikan sejak kita kecil. Sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Menuntun engkau, membawa kepada Yesus Kristus. Ayat ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, saudara dan saya, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari kandungan, sejak kecil, ditanamkan firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, kepunyaan Allah, Timotius, dan ditujukan pada pagi ini kepada saudara dan saya. Untuk melakukan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mazmur 71, kita kembali kepada Mazmur 71 ayat 5. Mazmur 71 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Dalam kandungan, dari kecil, dan sekarang masa muda. Tidak sampai masa muda, saudara dan saya. Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Mazmur 71 ayat 9 dan 18. Mazmur 71 ayat 9, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Tuhan luar biasa Allah yang kita sembah. Sampai masa tua pun, katakan bagi saudara-saudara dan saya yang sudah melewati umur lansia, Tuhan pelihara itu. Jangan membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ayat ke-18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jaminan Tuhan dari kandungan ibu, kecil, masa muda, sampai masa tua, saudara dan saya, dijamin oleh firman Tuhan. Kejadian 48 ayat 15. Kitab Kejadian 48 ayat 15. Kejadian 48 ayat 15,
Firman Tuhan berbunyi, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Allah kita. Yakub memberkati pada waktu pada Yusuf dan dikatakan setelah itu diberkatinya Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah gembala agung kita. Gembala yang setia, yang memelihara hidup kita sejak dari kandungan sampai masa tua, sampai selama-lamanya. Mazmur 23 ayat 1 dan 3b. Mazmur 23 ayat 1 dan 3b. Daud mengatakan, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita dituntun di jalan menuju jalan yang benar bukan oleh karena kita. Dikatakan oleh karena namanya. Allah sendiri yang menuntun hidup kita. Ada dua contoh yang saya sampaikan pada pagi ini. Ya, satu bangsa Israel. Kita akan baca di dalam kitab Ulangan 11 ayat 8 sampai 19. Beberapa ayat kita akan baca. Kitab Ulangan 11 ayat 8 sampai 19. Bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian memerlukan waktu 40 tahun. Jadi tidak instan, tidak cepat. Ya. Kita akan baca kitab Ulangan 11 ayat 8, katakan, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Allah menjanjikan kepada bangsa Israel melalui Musa, melalui hambanya, melalui nabi yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Musa mengatakan, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan. Perintah apa? Perintah yang Tuhan sampaikan melalui Musa adalah firman Allah. Untuk memasuki negeri yang berlimpah, dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Masuk ke tanah perjanjian. Namun yang perjalanan memerlukan beberapa minggu atau beberapa waktu, tapi Tuhan izinkan bangsa Israel untuk mengelilingi 40 tahun untuk masuk ke negeri itu. Kita akan teruskan di dalam ayat ke-10, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, ya, Tuhan membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Dari mana kamu keluar yang telah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap
mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh, jika saudara dan saya dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Beribadahlah dengan segenap hati, segenap jiwa. Segenap hati kita sudah hadir, segenap jiwa kita pulang tidak sering berdoa, Tuhan Engkau berkati, sebagaimana pada waktu kami masuk, kami boleh diberkati, pada waktu kami pulang dari rumah Tuhan dengan berkat firman Tuhan. Direnungkan firman Tuhan itu, dilakukan, dijalankan dengan segenap jiwa. Maka ia, ayat 14, akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah muka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutupi langit, sehingga tidak ada hujan dan tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Ada syaratnya, kita jangan mendua, beribadahlah kepada Allah, Allah dalam Kristus Yesus. Tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan dalam hari ini, huruf kecil, Tuhan yang lain. Ayat ke-15, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-32, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Dalam Ulangan ke-11 ini, pasal 11, ya, ditutup dengan ayat, maka haruslah saudara dan saya melakukan dengan setia segala ketetapan yang ada dalam firman Tuhan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Kita melakukan dengan setia. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow, luar biasa. Dari kandungan, sejak kecil, masa muda, masa tua. Ya. Ulangan 7 ayat ke-9 katakan, sebab itu haruslah kau ketahui, saudara dan saya ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai beribu-ribu keturunan. Contoh yang kedua, kita akan baca Rut 1. Ya, kita akan baca Rut 1. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion.
semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Tokoh dalam Rut ini adalah Rut sendiri. Tapi pada pagi ini saya tidak menyampaikan mengenai Rut. Ada orang tuanya atau papa mertuanya yang bernama siapa? Elimelek. Di dalam Ulangan tadi katakan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di dalam Rut 1 ini pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Tadi dalam Ulangan mengatakan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tapi di dalam Rut ini mengatakan kok di tanah perjanjian, di tanah Israel, yaitu kota Bethlehem, ada kelaparan yang begitu hebat. Tuhan kan janjikan itu. Tanah yang tadi katakan pegunungan, air dan sebagainya berlimpah dan sebagainya. Sehingga seorang yang bernama Elimelek itu meninggalkan Bethlehem menuju kota Moab. Berharap di kota Moab mendapatkan satu makanan, satu kelimpahan, dan sebagainya. Dia meninggalkan kota Bethlehem. Bethlehem, Bet dan Lehem. Rumah roti. Kok rumah roti? Kelaparan di kota itu. Apalagi firman Tuhan Allah menjanjikan bahwa masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah air dan susu. Elimelek tidak bertanya kepada Allahnya. Dia langsung mengajak Naomi dan kedua anaknya yang bernama Kilion dan Mahlon untuk meninggalkan rumah roti itu, meninggalkan tanah yang Tuhan janjikan ke Moab. Dan di Moab ternyata di dalam ayat ke-4 dan ke-5 hanya 10 tahun dikatakan. Sebelum 10 tahun, Elimelek dan kedua anaknya, Kilion dan Mahlon, mati sebelum 10 tahun. Naomi tidak lagi mempunyai anak. Ada 2 menantu yang tadi katakan Orpa dan Rut. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah tinggalkan rumah Tuhan. Janganlah tinggalkan rumah ibadah kita. Elimelek lari ke Moab berharap mendapat kelimpahan, mendapat kecukupan. Ternyata belum 10 tahun meninggal. Dan kedua anaknya. Ada pujian yang mengatakan, jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kemarin selamat pagi Pak Turiani, Ibu Meme mengatakan Naomi, apa ya artinya? Nikmat, gembira. Apakah gembira setelah suami dan kedua anaknya meninggal? Tapi memutuskan Naomi kembali dia ke Bethlehem. Siapa yang tidak mengenal Naomi pada waktu masuk kota itu? Naomi-kah itu? Naomi-kah itu? Tapi satu hal yang menjadi perhatian kita, mari saudara dan saya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus.
Subtema mengatakan, dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun saudara dan saya. Engkau menuntun aku melalui firman Tuhan. Dan kemudian Engkau mengangkat ke dalam kemuliaan. Masuk ke dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan, ada beberapa rintangan seperti tanah perjanjian yang dijanjikan bahwa berlimpah susu dan madu, ternyata di Bethlehem kelaparan. Jadi saudara dan saya diizinkan untuk menghadapi persoalan-persoalan. Diizinkan Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan. Namun firman Tuhan pada pagi ini, jangan engkau tinggalkan Bethlehem. Jangan engkau tinggalkan tempat ibadah. Efesus 3 ayat 21. Efesus 3 ayat 21. Efesus 3 ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya ulangi, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun selama-lamanya. Salah satu cara-cara untuk memuliakan Allah, salah satu cara-cara untuk memuliakan Allah adalah di dalam jemaat ini, di dalam gereja. Gereja lokal merupakan keluarga Allah. Di gereja lokal ini, di dalam gereja, saudara dan saya diberikan Tuhan talenta. Dan kita bisa menikmati juga talenta yang dari rekan-rekan pelayanan kita, hamba-hamba Tuhan, ataupun pengurus-pengurus gereja. Memuliakan di dalam pelayanan. Dikatakan, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Turun-temurun. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun dari sekarang. Apakah bumi dan langit masih ada? Kalaupun masih ada, apakah perusahaan-perusahaan besar masih ada 100 tahun kemudian? Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Maka marilah masuklah di dalam perkumpulan gereja, ibadah keluarga Allah. Ada komsel, ya, saling membagi, saling menguatkan. Ada ibadah pada kaum wanita, pria, pemuda, youth. Kesimpulannya adalah sejak dalam kandungan, sejak kecil, sejak muda sampai masa tuamu, Tuhan pelihara kita. Namun tetap kita harus mempertahankan iman percaya kita. Harus berpegang teguh pada firman Allah seperti Ulangan. Kitab Ulangan yang disampaikan melalui hambanya Musa. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang menuntun dalam hidup kita. Bukalah hatimu, bukalah hatiku untuk terus mau dituntun oleh pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta Ibu Meta. Bapak, kami berterima kasih kepadamu untuk firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini melalui hamba-Mu Bapak Yanto Simaputra. Bapak, dalam nama Yesus, biarlah kami boleh belajar sebagai umat-Mu Tuhan untuk mencintai Engkau lebih daripada apapun juga dalam hidup kami. Mencintai firman-Mu, mencintai rumah tempat kediaman-Mu, mencintai hadirat-Mu Bapa, sehingga setiap langkah-langkah hidup kami, Engkaulah yang kami cari, Engkaulah yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi panutan bagi kami. Dan firman-Mu lah Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Sehingga kami tidak jauh daripada-Mu.
Tuhan, biar kami tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan. Kami boleh setia seperti Engkau setia. Kami boleh belajar untuk terus Tuhan belajar setia. Dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Kami boleh menjadi berkat, garam, dan terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah melalui dia Tuhan boleh banyak jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat-mujizat Tuhan juga dinyatakan lewat pelayanannya. Berkati keluarganya. Berkati Tuhan pelayanannya. Berkati segala sesuatu yang dilakukannya untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami menerima firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sebelum mimbar diserahkan, saya sudah pesan lagu 2 minggu yang lalu ya. Penyertaan-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian. Nanti saya serahkan semua. Mari singer. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari saudara bangkit berdiri, kita angkatkan. Anugerah-Mu, semua akan anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua akan anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya serahkan pada hamba-Nya. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Pratama Yanto Simaputra. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak.
Kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk hari ini, Minggu 21 November 2021. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Amplop sebagai berikut: amplop putih untuk persembahan umum, amplop bergaris merah biru untuk persembahan diakonia, dan ada amplop khusus untuk persembahan Natal. Atau bisa transfer ke rekening gereja, nomor rekening gereja tertera sebagai berikut. Khusus untuk persembahan Natal, jika Bapak Ibu Saudara melalui transfer, nominal persembahan mohon diakhiri dengan angka 1. Seperti contohnya 10.001, tertera di depannya. Pendaftaran ibadah khusus jemaat Suryani dilakukan mulai hari Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17 atau akan ditutup jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani dan Zoom meeting pukul 7. Atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7. Ibadah remaja dan pemuda Suryani Minggu pukul 9. Ibadah sekolah Minggu Abi Suryani Minggu pukul 10 melalui Zoom. Paturyani berdoa Minggu pukul 19 jam 7 malam melalui Zoom. Suara penggembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani Selasa pukul 18 melalui Zoom. Persekutuan doa umum Suryani Rabu pukul 18.30 melalui Zoom. Ibadah kaum pria Suryani Kamis pukul 7 melalui Zoom. Persekutuan doa Abi Suryani Jumat jam 19 pukul 7 malam melalui Zoom. Selamat pagi Paturyani, doa pagi jemaat Paturyani Sabtu pukul 5.30 melalui Zoom. Dan minggu depan kita akan kembali dalam ibadah raya Minggu jam 7 pagi. Natal sekolah Minggu Abi Suryani, kita akan lihat video tayangannya. Hampir 2 tahun ini ada kebiasaan baru yang harus aku lakukan. Dulu cuci tangan hanya sebelum makan. Tapi sekarang aku harus cuci tangan dengan sabun sesering mungkin sebelum dan sesudah memegang atau melakukan sesuatu. Juga aku harus memakai masker setiap hari. Bukan hanya waktu keluar rumah, kadang di rumah pun harus pakai masker. Sangat tidak nyaman, tapi aku harus melakukannya untuk saling menjaga kesehatan. Apalagi kalau sekarang bertemu dengan teman. Aku tidak bisa langsung merangkul mereka, memeluk mereka, atau memegang tangan mereka. Seperti musuhan saja, aku harus menjaga jarak. Wah, pandemi ini membuat aku sangat tidak nyaman, sangat tidak bebas. Tapi, aku mau melakukannya agar pandemi ini cepat berlalu. Karena aku tahu Tuhan melihat perkara-perkara kecil yang aku lakukan untuk belajar taat dan setia pada peraturan. Halo teman-teman, nama saya Pelen. Apa kabar semuanya? Saya tahu dan perkara-perkara kecil jaga sultan ya. Salam, nama saya Gamaliel Fende Tambonan. Saya mau setia dalam perkara-perkara kecil.
Salam sehat. God bless you. Ya, puji Tuhan. Himbauan kesehatan tertera di depan. Kita akan tetap melakukannya dengan semangat. Dukungan doa. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa. Kita akan berdoa buat Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Bapak Tandi, Ibu Nurbeti, Ibu Swatbue, Ibu Dewi Cahyati, Ibu Neri, Ibu Ayu Dewi, Bapak Andreas Chandra, dan Saudari Grace. Serta berdoa untuk jemaat yang bersekolah, kuliah, tugas akhir, sidang, berusaha, bekerja, kiranya disertai dan diberkati Tuhan. Demikian pengumuman hari ini, tidak ada pengumuman yang lain. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan saya mengundang Bapak Pendeta Pratama Yanto Simaputra untuk maju ke depan. Kita akan berdoa berkat. Maha besar Bapa kami di dalam surga yang kami panggil dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur di dalam masa pandemi ini Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Karena anugerah-Mu Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Hingga kami, jemaat-Mu, jemaat Suryani yang Tuhan kasihi, dapat beribadah dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan Tuhan pada hari ini dapat menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, pujian menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan seluruh tim pelayanan pada hari ini, tim multimedia, tim musik, worship, dan juga pelayanan aser, singer, seluruh tim doa. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi gereja-Mu, Kau mengasihi jemaat-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat, dengan satu hati, berdoa untuk sakit, yaitu Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Bapak Tandi, Bapak Andreas Chandra, Ibu Nurbeti, Ibu Swatbue, Ibu Dewi Cahyati, Ibu Neri, bahkan Ibu Ayu Dewi, dan jemaat-jemaat yang tidak kami sebutkan satu persatu, kami mereka di dalam kesehatannya ada yang kurang. Tuhan, kami percaya sakit penyakit apapun yang ada di dalam nama-nama jemaat yang kami sebutkan tadi Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, kehendak-Mu. Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna. Biarkan turunkan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam mereka yang sakit, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam iman percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu Tuhan, kami perintahkan sakit penyakit keluar dari tubuh mereka. Biar kuasa-Mu, darah-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka. Berkati seisi keluarganya, Tuhan yang mengasihinya. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang dilakukan, yang diperbuat, baik yang sekolah, baik yang bekerja, baik juga Tuhan profesional, mereka yang pensiun, mereka yang menjalankan usaha perdagangan, usaha toko, menjalankan perusahaan, Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan.
Terlebih Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kami berdoa dengan sehati untuk setiap persembahan, baik persembahan umum, persembahan diakonia, bahkan persembahan-persembahan Natal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bukakan usaha-usaha mereka. Amin. Biarlah setiap persembahan yang kami boleh bawa ke dalam rumah Tuhan, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat buat gerejamu, menjadi berkat buat pelayanan gerejamu, menjadi berkat buat diakonia. Kami percaya Tuhan mengembalikan dengan berkali lipat ganda, bahkan sampai berlimpah-limpah. Terpuji bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi seluruh jemaat Tuhan, seluruh jemaat GBI Paturiani, Bandung dan Cimahi. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menuntun sesuai dengan firman Tuhan. Dari sejak kandungan sampai masa tua, Tuhan pelihara. Dan kami percaya Tuhan, masuk Yerusalem baru dengan yakin dan percaya Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan seluruh hari ini apa yang kami kerjakan. Kami serahkan, Engkau sempurnakan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan, untuk acara pada bulan Desember yang akan datang. Setiap acara Natal, baik ABI maupun YOT maupun ibadah umum. Kami tahu Tuhan bahwa pemerintah sudah memberikan pengumuman PPKM level 3. Tuhan, kami serahkan pandemi COVID-19 ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh disiplin, kami boleh mengikuti protokol kesehatan. Tuhan berkati rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, boleh menjalankan disiplin ini. Kami percaya karena kami tunduk kepada pemerintah Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah Tuhan pandemi COVID-19 ini dilalukan dari bangsa kami, dilalukan dari negara kami, sehingga pemulihan ekonomi boleh Tuhan berikan yang terbaik. Kami serahkan juga penanganan COVID-19 di dunia. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, sehingga para menteri, para wakil-wakil, para pejabat-pejabat tinggi, sehingga pejabat-pejabat di daerah yang mereka menjalankan pemerintahan di tempat masing-masing. Tuhan berikan hikmat akal budi untuk mereka takut kepada Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Terpuji bagi nama Tuhan, terpuji bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tetangga kiri kanan belakang, kelurahan di tempat ini. Tuhan juga mengasihi untuk kelurahan dan kecamatan di tempat ini. Kami percaya boleh beribadah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar kami menjadi saksi dan terang. Kami yakin Tuhan, Engkau melindungi kami. Terpuji bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta John Samuel dan Ibu yang pada hari ini Tuhan, pelayanan di GBI Baros Cimahi, Tuhan pimpin dan sertai dalam pelayanan. Bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu. Firman Tuhan disampaikan boleh dengan sukacita. Dan berdoa ya Tuhan bagi Ibu Gembala yang pada hari ini berulang tahun, yang ke-70 tahun. Kami percaya Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji bagi nama Tuhan. Mari saudara-saudara untuk mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah damai sejahtera sukacita yang melimpah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis melalui persuruhan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.